Karena di masa-masa itu burung ini butuh sekali nutrisi yang bisa mendongkrak daripada pecahnya suara nanti setelah dia mabung, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicau mania seluruh Nusantara. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara merawat burung cendet harian untuk pemula, teman-teman. Karena masih banyak sekali pemula yang belum paham tentang rawatan burung cendet. Jadi kalau untuk burung cendet itu berbeda-beda rawatan, teman-teman. Artinya burung cendet yang masih anakan, burung cendet yang belum lepas trotol, sudah lepas trotol, maupun sudah dewasa. Ini semua rawatannya kalau menurut saya itu berbeda-beda, teman-teman. Karena burung yang masih muda itu tidak bisa disamakan dengan burung yang sudah dewasa maupun sudah tua. Jadi inilah yang dimaksud ada perbedaan. Nah, untuk perawatan burung cendet itu bagi untuk pemula itu biasanya sudah dibayang-bayangi rasa takut dahulu, teman-teman. Artinya bagi pemula itu sudah dibayang-bayangi rasa takut sebelum dia merawatnya. Bisa takut bagong, takut beyek, takut balon, takut salto dan sebagainya. Jadi biasanya sudah mengalami trauma dahulu, teman-teman. Nah, kalau kita dalam merawat burung sudah dibayang-bayangi rasa takut seperti itu, kapan kita mau majunya nanti? Sebetulnya untuk merawat burung cendet itu sebetulnya tidak terlalu sulit dan tidak dibutuhkan skill dewa seperti yang kita bayangkan, teman-teman. Malah kalau menurut saya untuk merawatan burung cendet ini, untuk perawatan harian, itu sebetulnya lebih mudah dan lebih simpel, teman-teman, dibanding burung-burung yang lain. Karena kalau menurut saya itu tidak terlalu ribet seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Biasanya kan kalau kita sebelum merawat sudah dibayang-bayangi rasa takut, wah nih, ini nanti kalau kita berikan terlalu banyak ekstra fooding, ini nanti bisa OB. Nah, ini nanti kalau kita tidak jemur ini bisa bagong dan sebagainya. Nah, dengan kabar yang simpang siur ini dan tidak didasari dengan pengamatan kita sendiri, otomatis kita menjadi dibayang-bayangi rasa takut ya, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, untuk merawat burung cendet itu jangan pernah kita takut untuk dia menjadi bagong. Jangan pernah dia takut untuk dia menjadi OB dan sebagainya. Karena dari sinilah kita bisa belajar untuk mengamati. Kalau tidak pernah mengalami trouble, nanti kita tidak bisa menangani jika burung ini sudah mengalami trouble nantinya. Kita kasih contoh, seandai kata kita merawat burung cendet dalam 1 tahun itu tidak pernah mengalami masalah. Nah, suatu saat dia mengalami masalah, pasti bingung untuk mengatasinya, teman-teman. Ini pasti. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk merawat burung cendet harian untuk pemula ya, teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis kelamin. Kalau untuk menentukan jenis kelamin itu di video saya sebelumnya sudah ada, silahkan untuk dibuka saja. Nah, kalau untuk jenis kelamin ini, untuk burung cendet itu tidak jauh berbeda antara jantan dan betina dalam kualitas suaranya. Artinya tidak usah membedak-bedakan antara ini jantan dan betina, karena jantan dan betina itu sama saja bisa ngerol juga bisa nembak, teman-teman. Dan juara di lapangan burung cendet betina juga banyak, teman-teman. Jadi tidak harus jantan untuk merawat burung cendet ya, teman-teman. Karena jantan dan betina itu sama saja. Tapi bagaimanapun itu kembali ke diri kita sendiri. Ada yang suka jantan dan ada yang suka betina. Silahkan dipilih saja. Yang penting itu burung cendet ya, teman-teman. Dan langkah yang kedua, saya sarankan jangan memilih burung cendet yang dari omyokan. Karena selain susah gacor, dia juga susah jinak ya, teman-teman. Dan lebih susah untuk dirawat tentunya. Saya sarankan untuk merawat burung cendet itu yang dari anakan maupun kita beli yang sudah setengah jadi, tidak masalah. Yang penting intinya jangan pernah kita membeli dari omyokan. Karena kalau kita membeli dari omyokan, kita juga sama saja mendukung adanya kepunahan daripada satwa di alam. Jadi biarkan mereka tetap lestari di alamnya. Kita ambil anakannya saja seperlunya. Nah, setelah kita mempunyai burung tersebut, untuk perawatan harian itu tidak bisa disamakan dengan burung yang dewasa. Begitu juga sebaliknya, dewasa tidak bisa disamakan dengan burung yang belum dewasa. Oke, kita kasih contoh saja ya, teman-teman. Seandai kata kita mempunyai burung cendet yang masih anakan di bawah 5 bulan, artinya itu belum mabung ya, teman-teman. Bagaimana rawatannya? Kalau untuk rawatannya, kalau menurut saya pribadi ya, itu jangkrik lebih banyak
jemur itu jangan terlalu kencang teman-teman. Pertanyaannya, loh nanti jadi OB bang? Kalau menurut saya tidak, karena burung di bawah 5 bulan itu menurut saya itu belum mengenal OB. Jikalau kita memberikan ekstra puding jangan terlalu over ya teman-teman. Kalau kita terlalu over, umur segitu pun bisa mengalami OB, tapi kasus ini jarang sekali. Sebetulnya kalau umur-umur di bawah 5 bulan itu jarang sekali untuk terkena yang namanya itu over birahi. Adapun ada, itu kalau menurut saya itu bukan namanya OB teman-teman. Dia hanya mengalami gejala perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh terlalu overnya kita memberikan ekstra puding. Jadi dia hanya merubah tingkah saja, seperti ada ciak ekor. Nah, ciak ekor di sini itu tidak harus dia over birahi teman-teman. Ini juga banyak faktornya. Jika umur di bawah 5 bulan udah ciak ekor, itu kebanyakan dikatakan burung ini adalah OB. Tapi sebetulnya itu tidak OB teman-teman. Dia hanya merubah sifat saja. Kalau di umur 5 bulan sudah ciak ekor, itu kita juga harus kembali mengamati. Bisa jadi dia kutuan, bisa jadi dia terlalu banyak ekstra puding yang bersifat panas teman-teman. Ini khususnya untuk pemberian ulet Hongkong ya teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali jika kita memberikan ulet Hongkong terlalu banyak untuk burung di bawah 5 bulan. Kalau untuk burung di atas 5 bulan itu sebetulnya boleh-boleh saja untuk pemberian ulet Hongkong, tapi kita juga harus ada dasarnya. Burung ini buat harian atau buat lomba. Kalau buat lomba itu tidak masalah. Kalau untuk burung harian itu tidak usah diberikan ulet Hongkong ya teman-teman, karena resikonya sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara pemberian ekstra puding yang baik untuk burung di bawah 5 bulan? Kalau untuk burung di bawah 5 bulan, ekstra puding yang baik adalah cukup jangkrik saja ya teman-teman. Jangan dicampur-campur dengan yang lain. Ini tujuannya untuk menyetabilkan daripada suhu tubuh burung tersebut, sehingga tidak gampang berubah-ubah. Kalau kita kasih contoh, burung ini diberikan terkadang ulet Hongkong, ulet kandang, jangkrik, dan kroto. Nah, ini pemberian ekstra puding yang tidak teratur ini itu biasanya membuat burung menjadi suhu tubuhnya cepat berubah, sehingga dia mengalami tingkah laku yang terkadang aneh, seperti ada ciak ekor, jadi salto, jadi galak, dan sebagainya. Jadi bukan berarti dia OB. Itulah yang disebabkan oleh ekstra puding terlalu over dan selalu diubah-ubah teman-teman. Makanya yang saya sarankan itu cukup jangkrik saja. Seandainya kata kita main 5 ekor pagi, 5 ekor sore. Seandainya kata main 7 ekor pagi, 7 ekor sore, itu bebas teman-teman. Yang saya sarankan itu jangan kurang dari 5 ekor untuk burung di bawah 5 bulan ya teman-teman, karena bisa mengakibatkan kurang nutrisi daripada burung tersebut nantinya. Karena di masa-masa itu burung ini butuh sekali nutrisi yang bisa mendongkrak daripada pecahnya suara nanti setelah dia mabung teman-teman. Juga nutrisi untuk bulunya supaya burung itu rapih juga mengkilap nantinya, karena banyak nutrisi yang terkandung di dalam ekstra puding ini. Nah, itu untuk jenis ekstra pudingnya. Bagaimana untuk pemandiannya? Kalau pemandiannya, kalau untuk setiap hari juga boleh, kalau untuk seminggu 3 kali juga boleh. Tapi yang saya sarankan untuk burung di bawah 5 bulan itu jangan sampai ini dimandikan pada malam hari, karena daya tahan daripada burung tersebut itu belum begitu kuat untuk menahan dingin di malam hari. Cukup mandi di pagi hari saja, jangan malam teman-teman. Ini sebelum dia mabung. Nah, setelah dia mabung itu berbeda lagi rawatannya. Bagaimana untuk penjemurannya? Kalau untuk penjemurannya itu kalau menurut saya itu jangan terlalu kencang dulu. Yaitu kalau menurut saya cukup 1, 2 maupun 3 jam. 3 jam itu sudah paling maksimal teman-teman. Itu jangan sampai lebih dari 3 jam untuk burung di bawah 5 bulan. Ini pun harus mengalami tahapan. Itu harus bertahap, dari mulai setengah jam, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Tapi jangan sampai lebih dari 3 jam. Nah, bagaimana kalau burung yang terlalu muda? Contohnya umur 1 bulan ataupun 1 bulan setengah. Nah, ini burung kalau umur-umur segitu itu belum patut ya, belum masanya untuk kita rawat hariannya. Artinya burung ini baru lepas mandiri. Jadi jangan disamakan dengan burung yang sudah mandiri. Dia baru saja lepas mandiri. Jadi dari cara mandinya, cara jemurnya itu tidak bisa disamakan teman-teman. Kalau untuk burung yang umur-umur segitu, umur 1 bulan, 1 bulan setengah, itu cukup 1 jam saja dalam penjemurannya. Itu pun harus melalui tahapan. Non ekstra pudingnya itu sebetulnya sama dengan burung yang tadi di bawah 5 bulan, yaitu 7 saja kalau menurut saya. Kenapa harus mentok di angka 7 ya teman-teman? Ini sebenarnya saya akan jelaskan. Kenapa tidak di atas 7
seandainya kata 88 maupun 99, 10, 10. Dikarenakan kalau kita memberikan terlalu banyak jangkrik alias extra pudding ini, itu bisa mengakibatkan tidak doyan fur ya teman-teman, sehingga kita menjadi repot nantinya. Makanya dimentokkan di angka 77 maupun 55. Itu adalah angka standar perawatan burung cendet harian. Nah, bagaimana untuk perawatannya sudah dewasa, udah pastol, lepas trotol maupun sudah dewasa di atas 2 tahun seandainya kata ya. Nah, ini juga berbeda lagi teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, dalam penjemurannya yang sudah dewasa itu juga bisa ditambah dari 4 jam sampai 5 jam. Itu pun harus melalui tahapan juga sama. Kalau untuk ekstra pudingnya itu biasanya saya menggunakan 55 ataupun 77. Ini standar seperti burung yang di bawah 5 bulan tadi. Itu sebetulnya sama teman-teman. Jadi pada intinya itu sudah menjadi standar harian daripada burung cendet. Kalau di atas 77 itu biasanya adalah untuk tahap-tahap penggancoran burung yang sudah macet. Pokoknya pada intinya burung yang mengalami trouble tidak bunyi teman-teman. Menaikkan jangkrik secara bertahap seperti video saya sebelumnya cara mengacorkan burung cendet. Nah, itu kalau kita menggunakan metode di atas 77. Nah, perbedaannya itu sebetulnya ada di sini teman-teman, yaitu cara mandinya. Dari cara mandinya, umur yang di bawah 5 bulan itu pastinya berbeda dibanding burung yang sudah dewasa. Kalau untuk burung yang sudah dewasa itu diperbolehkan mandi malam, tujuannya untuk menyetabilkan daripada birahinya supaya tidak gampang terdongkrak OB teman-teman. Karena burung yang dewasa itu rawan sekali dengan over birahi. Jadi kita harus menyetabilkan supaya burung ini tetap stabil nantinya. Jadi kita mandikan malam hari saja saat dalam 1 minggu 1 kali ataupun 2 kali paling maksimal. Nah, bagaimana efeknya kalau kita terlalu memandikan terlalu sering burung ini, khususnya burung cendet? Nah, ini akan mengakibatkan burung ini akan menjadi gembung nantinya karena suhu tubuh burung cendet ini menurun sehingga menimbulkan dia mengembangkan bulunya karena suhu tubuhnya itu mengalami minus teman-teman. Nah, ini alasannya kita jangan memandikan burung cendet setiap hari. Nah, bagaimana kalau kita memandikan pagi burung cendet yang sudah dewasa? Itu ya tidak masalah teman-teman, asalkan burung ini jangan terlalu sering dimandikan. Nah, bagaimana untuk rawatan burung yang sudah tua di atas 2 tahun? Kalau untuk burung di atas 2 tahun itu sebetulnya kalau burung cendet makin tua itu makin bagus teman-teman. Kalau untuk perawatannya itu sama seperti tadi yang sudah saya bilang. Nah, untuk pengkerodongan walaupun ini burung harian kita terapkan semi kerodong teman-teman. Maksudnya semi kerodong ini kadang kita ablak, kadang kita kerodong. Kalau kita kerodong khususnya pada malam hari teman-teman, biar tidak memakan hewan yang berbahaya seperti kleper teman-teman. Dan dalam penerapan semi kerodong ini kita juga harus mempertimbangkan kondisi juga situasi di sekitar kita teman-teman. Nah, itu dari segi pengkerodongan. Nah, bagaimana untuk burung yang miyik dan salto? Kalau untuk burung yang miyik biasanya itu diakibatkan oleh faktor umur yang kurang mapan teman-teman, alias burung ini terlalu muda. Nah, kalau untuk burung yang sudah tua kok itu masih miyik, itu biasanya diakibatkan oleh terlalu dimanjanya burung tersebut, sehingga burung ini akan menjadi miyik kalau sudah tua. Kalau untuk miyik yang masih muda itu biasanya dalam tahap masih wajar teman-teman, jadi nggak usah khawatir mempunyai burung yang masih miyik. Nah, bagaimana dengan salto? Kalau burung cendet itu biasanya rawan sekali dengan salto. Kalau untuk menangani burung yang sudah salto itu sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan untuk dibuka supaya bisa lebih jelas dan bisa menerapkan metodenya dengan tepat teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang seputar burung cendet ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.